pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur dari proses belajar. Contohnya, jika seorang siswa diberikan ujian setiap kali menjawab dengan benar, maka ia akan termotivasi untuk terus memberikan jawaban yang benar. Perubahan ini dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak terbiasa menjadi terbiasa. Behavioristik. Yang pertama, menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Kedua, individu dianggap sebagai makhluk kreatif terhadap lingkungan. Ketiga, pengalaman dan pembiasaan membentuk perilaku. Artinya, ketika seseorang mengalami sesuatu hal secara berulang-ulang, maka perilaku tersebut akan terbentuk menjadi kebiasaan. Contohnya, jika seorang anak terus-menerus datang terlambat ke sekolah dan tidak ada hukuman atau tindakan dari guru, maka anak itu akan menjadi pengalaman berulang yang membentuk kebiasaan buruk. Ya, perilaku terlambat menjadi kebiasaan buruk karena tidak ada stimulus yang membuatnya berubah. Namun, jika ada tindakan atau hukuman dari guru, lama-kelamaan anak tersebut akan berubah karena adanya stimulus yang membuatnya berubah. Yang ketiga ada karakter behavioristik. Yang pertama, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanis. Tiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Yang keempat ada prinsip stimulus dan respon. Yang pertama, belajar terjadi melalui interaksi stimulus dan respon. Yang kedua, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang dapat diamati. Proses stimulus sendiri dalam kehidupan sehari-hari, stimulusnya ketika tangan menyentuh panci panas. Respon kita secara refleks tangan langsung ditarik. 5. Peran reinforcement atau penguatan dan hukuman. Yang pertama, reinforcement atau penguatan digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Kedua, hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Ya, tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau pengaruh dari lingkungan. Contoh dari penguatan yaitu, jika seorang siswa berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, maka guru dapat memberikan ujian. Contoh dari hukuman, jika siswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, maka guru dapat memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut. Yang keenam, implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan dianggap objektif, pasti dan tidak berubah. Yang kedua, belajar adalah perolehan pengetahuan. Ketiga, mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke peserta didik. Keempat, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pendidik. Saya tentang konsep ini. Tentu konsep ini, cara berpikir seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang karena tidak sesuai dengan pembelajaran modern. Belajar bukan sekedar menerima, tapi memahami, berpikir kritis, dan mencari tahu. Pengetahuan bisa berubah dan setiap siswa memahami dengan cara yang berbeda. 7. Desain pembelajaran behavioristik. Yang pertama, menekankan pada aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dulu. Kedua, pembiasaan dan disiplin sangat penting. Ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan penegakan disiplin. Keempat, kontrol dipegang oleh sistem di luar peserta didik. Saya setuju dengan pendekatan ini karena anak-anak membutuhkan struktur, aturan, dan pembiasaan belajar yang baik. 8. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Tujuan penambahan pengetahuan pembelajaran berfokus pada peningkatan jumlah informasi atau fakta yang dikuasai siswa. Kedua, aktivitas mengungkapkan kembali pengetahuan, di mana siswa dimintai menunjukkan apa yang telah dipelajari melalui laporan tertulis, kuis, atau tes. Ketiga, menekankan pada keterampilan terisolasi dan akumulasi fakta, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Keempat, pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat. Kelima, bagaimana tujuan mempengaruhi cara berpikir siswa, yaitu siswa belajar melalui pengulangan dan latihan, bukan eksplorasi bebas.
Fokus utama mereka adalah menjawab benar, bukan memahami secara mendalam. Dan peran guru dalam pembelajaran behavioristik. Yang pertama, membantu kebiasaan peserta didik dengan memberikan stimulus dan penguatan agar perilaku yang diinginkan terbentuk. Kedua, berhati-hati dalam penguatan, karena respon peserta didik sangat dipengaruhi oleh hadiah atau hukuman yang diberikan. Ketiga, menyesuaikan kebiasaan dengan konteks penggunaannya, agar perilaku yang dibentuk relevan dengan kehidupan nyata. 4. Berbeda dengan pendekatan lain, behavioristik menekankan peran aktif guru dalam membentuk perilaku melalui kontrol lingkungan atau konstruksi pemahaman oleh peserta didik. 10. Evaluasi dalam teori behavioristik. Yang pertama, menekankan pada respon positif dan keterampilan terpisah. Evaluasi fokus pada perilaku yang bisa diamati dan diukur seperti keterampilan spesifik yang dilatih secara terpisah. 2. Biasanya menggunakan teks tertulis. Bentuk evaluasi cenderung objektif seperti pilihan ganda atau isian singkat. Ketiga, menuntut satu jawaban yang benar. Evaluasi menilai ketepatan respon, bukan proses berpikir atau variasi jawaban. 4. Dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Evaluasi bersifat sumatif untuk mengukur hasil belajar setelah proses selesai. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihan objektif dan mudah diatur. Kedua, efisien untuk menilai keterampilan dasar dan hafalan. Ketiga, mempermudah perbandingan hasil antar peserta didik. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang menilai pemahaman mendalam atau berpikir kritis. Kedua, tidak memperhatikan proses belajar. Ketiga, cenderung mengabaikan perbedaan gaya belajar dan kreativitas. Selanjutnya, aplikasi modern teori behavioristik. Yang pertama, pembelajaran dengan PowerPoint. Pembelajaran cenderung satu arah, guru menyampaikan materi secara rinci dan sistematis. Peserta didik berperan sebagai penerima informasi pasif. Kedua, pembelajaran multimedia, video, animasi, dan modul digital digunakan untuk menyampaikan informasi secara seragam. Peserta didik diharapkan memahami materi dengan cara yang sama. Ketiga, latihan dengan satu jawaban benar. Digunakan soal-soal objektif seperti pilihan ganda atau isian singkat untuk melatih memperkuat respon yang tepat. Keempat, integrasi teknologi modern dengan prinsip behavioristik. Teknologi seperti aplikasi kuis, learning berbasis modul, dan Dear Software sangat sesuai. Sistem ini memberi umpan balik instan, penguatan, dan memungkinkan pengulangan sampai terbentuk kebiasaan atau respon yang diinginkan. Refleksi dan diskusi. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan yaitu mendorong disiplin, mudah diterapkan, cocok untuk pembelajaran dasar atau hafalan. Kekurangan, kurang menumbuhkan kreativitas pemahaman mendalam dan tidak memperhatikan proses berpikir secara. Ketiga, relevansi saat ini. Masih relevan, terutama untuk pembelajaran yang membutuhkan penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, berhitung, atau penggunaan aplikasi. Namun perlu disesuaikan agar tidak mengabaikan kebutuhan berpikir kritis dan kolaboratif. 4. Pengalaman pribadi. Banyak pembelajaran di sekolah masih menerapkan teori behavioristik seperti hafalan, ulangan harian, dan latihan soal. Penguatan seperti nilai, ujian, atau hukuman juga sering digunakan untuk memotivasi siswa, meski kadang membuat pembelajaran terasa kaku dan membosankan. Kesimpulan. Yang pertama, teori behavioristik menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati, bukan proses mental internal. Yang kedua, fokus utamanya pada hubungan antara stimulus, respon, dan peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Ketiga, teori ini memiliki implikasi besar dalam desain dan praktik pembelajaran, terutama dalam penggunaan penguatan dan latihan berulang. 4. Masih berpengaruh dalam pendidikan modern, terutama melalui penggunaan multimedia, presentasi PowerPoint, dan aplikasi drill. Kelima, penerapan pemahaman teori ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal belajar teratur, memberi diri sendiri reward saat mencapai target, dan menggunakan aplikasi pembelajaran yang memberi umpan balik langsung.